Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taufik Bapak Supendi. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka bermuazahah mengenai keilmuan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau hari ini saya pakai hitam-hitam, hari ini karena tema kita keluarga sakinah. Kalau yang sudah paham dan mau melaksanakan, ya tinggal ijab kabul. Iya, kan? Tinggal ada apa kagak, ya kan? Iya. Jadi hari ini judul kita adalah keluarga sakinah, ya, mengikuti pertanyaan bulan kemarin dari Pak siapa? Pak Darwan yang menanya, bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, sebulan yang lalu ditanyain, ya, jawabannya sekarang, ya. Jadi ingat-ingat, ya. Jadi mengenai keluarga, ya, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahwasannya kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini berpasang-pasangan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada salah, ada benar, ada laki, ada perempuan. Jadi pasangannya laki perempuan. Jadi jangan laki nyari laki lagi, ya. Iya, sekarang udah banyak laki nyari laki, ya. Perempuan nyari perempuan. Lagi ngetop nih sekarang, ya, LGBT, ya. Dan apa kalau perempuan tadi lesbi, ya, lagi ngetop, pengen minta disahkan, ya. Bahkan salah seorang cawapres baru calon, ya, mengatakan itu fitrah. Jadi laki-laki senang sama laki-laki, fitrah. Perempuan senang sama perempuan, fitrah, ya. Kalau kita tidak membenarkannya, tidak membolehkannya, berarti melanggar hak asasi manusia. Masya Allah, ini belum jadi wapres, baru cawapres, udah komitmennya udah nyeleneh, ya. Apa-apa yang telah Allah firmankan di dalam surat Yasin tadi, bahwasannya laki-laki ya sama perempuan, perempuan sama laki-laki, itu pasangannya fitrah, ya. Ya, tuh, ya. Jadi laki-laki perempuan, ya. Bahkan ternyata menurut ilmu antropologi, batu juga ada jenisnya. Ya, batu, ya, ada batu laki, batu perempuan. Dan orang-orang dahulu di Indonesia itu ngerti tuh ilmunya. Makanya ketika dibangun Borobudur itu
pakai semen nggak? Enggak, cuma ditumpukin doang, batu ditumpukin. Tapi dia tahu ini batu laki tumpuk sama batu perempuan, jadi ngiket. Makanya Borobudur kuat tuh, ya sampai segitunya tuh orang-orang kita. Berarti pinternya luar biasa. Tapi ada yang menyaksikan kepinteran pribumi, ya kan? Kalau pribumi yang ngerjain, bakaran jadi kayak SD Impres katanya. Iya, masya Allah, tidak percaya dengan kehebatan daripada orang-orang pribumi. Ada juga tuh, ya, pres yang ngomong begitu tuh, masya Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian adanya pasangan laki dan perempuan, ya, itu kemudian mereka diikat dengan satu aturan, dibuat aturan. Karena kalau tidak ada aturan, pasti kehidupan di dunia ini akan kacau, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Ini masjid nih, kalau nggak ada aturan, kira-kira gimana? Kacau apa kagak? Oh, kacau. Ya, di musola Alinaya dulu jam 7 ada yang azan. Jam 7 pagi. Allahu Akbar, orang pada datang. Ya pada datang orang-orang. Ini azan apa jam 7? Pada ngumpul. Hei, lu gila kali ya? Masa jam 7 azan? Azan apa tuh jam 7? Ini yang azan marbot ke ini, dia ngelindur, bangun tidur, dia kira belum azan, jam 7 dia azan. Ya kan? Tapi dia nggak mau kehabisan akal, dibilang gila. Lu yang gila. Tadi gua azan subuh, lu pada kagak datang. Sekarang gua azan jam 7 lu datang. Mau ngapain? Azan jam 7 datang, nggak ada sholatnya. Tadi subuh gua azan, lu pada kagak datang. Paling cuma 3 orang doang yang datang. Ya kan? Sekarang jam 7 gua datang, lu pada rame-rame datang. Ngapain lu? Marbotnya enggak kurangan akal, masya Allah. Ya, jadi semuanya harus ada aturan. Ya, contoh pabrik mobil, ya, ada mobil Mercy, ya kan? Kalau pabrik yang keluarin mobil Mercy, dia juga ngeluarin aturannya, tuh buku petunjuknya. Kalau pakai bahan bakarnya apa, kalau rusak bagaimana cara betulinnya, tuh ada di buku petunjuk. Sekali-kali mobil Mercy, ya, begitu rusak pakai mobil Nissan, ya, pakai mobil Nissan yang truk, ya, pasti akan amburadul. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ya, begitu juga manusia yang Allah ciptakan ke dunia ini, ya, kemudian Allah juga yang menurunkan aturannya supaya apa? Supaya tertib. Kalau Allah yang nurunkan aturannya udah pasti benar. Karena apa? Allah tahu, ya kan? Bagaimana manusia itu, apa maunya, dan bagaimana cara mengendalikan manusia. Maka Allah ciptakan aturan buat manusia. Jadi yang namanya Islam bukannya membatasi aturan, tidak, ya, membatasi aturan antara laki dan perempuan, tidak, ya. Justru Allah, Al-Quran dan Islam itu membebaskan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tapi lewat jalur nikah. Kalau sudah nikah, bebas nggak? Bebas, mau ngapain aja kan, mau banting-bantingan di kamar nggak ada masalah, ya kan? Tuh aturan nikah, ya. Ibadah yang paling enak rupanya yang namanya nikah, ya kan? Sampai-sampai yang udah kepengen lagi. Iya, saking enaknya Pak Bendi, ya. Iya, nah itu ya, nambah, ya kan? Nah, jadi kalau manusia laki-laki suka dengan perempuan, wajar, normal, ya. Tapi lewat aturan yang namanya nikah, ya kan? Bapak Ibu dan sekalian, ya, nikah dalam Islam, ya, itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah pengertiannya nikah. Yang kedua, motivasi untuk apa kita menikah. Yang ketiga, ini yang bulan kemarin ditanyakan, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pengertian dan kedudukan nikah, ya.
ada orang mendengar kata-kata kawin, ya, ada yang namanya nikah, ya. Rupanya nikah itu adalah hanya untuk manusia Islam, ya, itu nikah, ya. Kalau kawin di luar daripada manusia Islam, ya. Ada kita dengar namanya kumpul kebo, ya, kumpul kebo, ya. Rupanya kebo ini cuma menjadi apa itu? Menjadi lambang doang. Sama aja sebetulnya kumpul kucing juga begitu, kumpul kambing ya begitu juga, ya. Jadi dia melaksanakan satu kawin, ya, tanpa nikah. Karena kita belum pernah dengar namanya kucing nikah. Nggak ada kucing nikah, ya. Adanya kucing kawin, ya. Kalau manusia, dia nikah, ya, antara satu laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian dia diikat dengan satu ijab kabul, ya. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan kabul yang menjamin pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan kalau sudah nikah, ya. Contoh kucing, ya, kucing, ya, Bapak punya kucing, siapa yang punya kucing? Nah, kucing kalau dikasih makan anteng nggak dia? Anteng, dia makan tenang aja tuh kucing, Pak Wendy, ya. Kenapa? Dia tahu nih, gue dikasih makan, ya kan, ini halal nih, makanya dia makannya tenang aja, nggak gelisah. Tapi kalau kucing nyolong, ada kucing nyolong ikan di atas meja, gimana kira-kira makannya? Wah, gelisah nggak dia? Iya, celengok, takut apa? Takut ketahuan sama yang punyanya tuh, ya. Lihatin aja dah, kalau kucing nyolong pasti dia celingak, ya kan? Tapi kalau dikasih, enggak, dia tenang aja, makan tenang aja. Tapi kalau dia nyolong pasti dia celingak. Sama orang juga, kalau udah nikah, ya kan, udah ijab kabul, masuk kamar, tenang nggak dia? Tenang. Ya, momen banting-bantingan sampai pak tidurnya reok juga, sampai pakan nggak ada masalah. Paling mertuanya nyengir aja kan, iya, ya kan? Iya. Tapi coba-coba, ya, nggak pakai nikah, jalan kira-kira celingak-celinguk nggak Pak Pendi? Pengalaman banget Pak Pendi kayaknya. Celingak-celinguk, takut apa? Takut ketahuan. Tuh orang juga begitu, ya. Jadi supaya tidak celingak-celinguk, ya kan? Itu makanya harus lewat satu prosedur yang namanya nikah, ya. Nikah ini adalah permasalahan yang serius. Tidak boleh nikah itu setengah hati, nikah main-main, nikah coba-coba, ya kan? Nggak boleh, ya. Halo, gimana nikah sama dia? Aku mau coba-coba aja nikah sama dia, ya. Kalau gue seneng, gue terusin. Kalau nggak seneng, gue udahan. Ini nggak boleh tuh, ya. Nikah harus serius, ya. Jangan sampai orang coba-coba, ya. Karena nikah tadi adalah ibadah, ya. Ibadah nggak boleh setengah hati, nggak boleh main-main, dan tidak boleh coba-coba. Semua ibadah harus serius, harus full, ya, nggak boleh main-main, ya. Tuh, yang pertama adalah tadi apa itu yang namanya nikah. Jadi nikah adalah akad, ya, atau ijab kabul yang menjamin pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kalau jangan sampai, ya, orang tidak pakai nikah, ya, tapi sudah, waduh, kadang manggilnya udah mama papa, ya. Anak SMA masya Allah manggilnya mama papa, ya. Boro-boro nikah, lulus aja belum, ya kan, manggilnya mah pah gitu. Saya alhamdulillah kali ini setiap hari di sekolahan tuh suka dengerin orang-orang pada ngobrol gitu, ya, laki sama perempuan, anak-anak SMA, ya, manggilnya mama sama papa. Ya Allah, tolong dah, ya kan. Iya, ya. Iya, ya.
Dan nikah juga tadi ada aturannya, ya. Pacaran jangan dihabis-habisin, ya. Kalau misal contoh nih kan, ntar malam kita mau ronda nih, ya. Ada batu baterai, ya. Takut ntar malam mati lampu, ini isilah baterai, ya, dengan baterai yang baru. Kalau sudah isi baterai, ya jangan dinyalain terus. Kalau belum malam, ya kan? Kalau dinyalain terus gimana? Ntar begitu malam udah redup, ya. Begitu juga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya. Belum nikah udah dihabis-habisin aja tuh, ya kan? Semua udah dilakuin, ya udah kayak mama sama papa, ya kan? Nanti begitu nikah udah tinggal apa? Tinggal loyo doang, iya udah lemes aja. Udah nggak gairah. Kenapa? Udah dihabis-habisin duluan. Jangan, ya. Nah, ini harus mengikuti aturannya. Jangan sampai 2159. Apa itu Pak? 2159. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi satu, ya. Gara-gara kenikmatan 5 menit, ruginya 9 bulan. Iya. Akhirnya dia makan es cendol nggak pakai kelapa, ya tuh anak perutnya ngejendol, nggak punya bapak tuh, gara-gara akibat pergaulan bebas, ya. Makanya jangan, ya. Makanya kudu nunggu sampai nikah, ya. Apa landasan nikah atau motivasi nikah, ya? Nah, ini dalam hadis Bukhari yang nomor 4700, ya. Kalau ini enak, kita udah ketulis, ya, udah jadi tahu 4700. Lain sama Ustadz kondang kita, ya kan, nggak ditulis, dia tahu letaknya, ya, masya Allah, ya. Nabi SAW beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'i li albari, ada 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, kemudian wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha, fazkur zatid dini tarbat yadaka, ya. Kata Rasulullah, ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya. Boleh nggak nikahin laki-laki sama perempuan karena harta? Boleh nggak? Boleh. Nih hadisnya boleh, ya kan? Karena keturunannya, boleh nggak? Boleh. Karena kecantikannya, boleh juga, ya. Karena agamanya, nah itu yang lebih boleh, ya. Jadi memilih pasangan itu berdasarkan 4 hal. Limaliha, kekayaannya, li hasabiha, keturunannya, li jamaliha, karena cantik dan tampan kalau perempuan, ya, li diniha, dan agamanya, ya. Jadi boleh, ya, milih atas kekayaan tadi. Tapi yang ada 4-4-nya banyak apa kagak? Yang ada 4-4-nya jarang, ya kan? Wah, dia kaya, keturunan baik-baik, cantik atau tampan, agamanya cakep. Wih, ini jarang, Pak. Jarang, Yang ada dia kaya, ya kan, turunan baik-baik, ya, tapi akhlaknya kayak setan, ya kan, aja kayak gitu tuh, ya. Jadi agamanya kurang baik, ya. Kalau tidak ada kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, yang paling harus diutamakan adalah agamanya, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau milih mantu, apa yang dilihat dulu? Agamanya, ya. Jangan atasnya dulu, tapi agamanya dulu. Kalau dia agamanya bagus, ya, cantik dia, nah itu udah kelebihannya. Keturunan baik-baik, kelebihannya. Kekayaannya banyak, kelebihannya, ya. Tapi yang penting agamanya atau akidahnya sama, ya, baik itu, ya. Jangan
Tuh, pilih orang yang taat agamanya, pasti kehidupan kita bahagia ya. Kalau kita milih pasangan ya berdasarkan kekayaannya ya kekayaannya ya, atau yang pertama kecantikannya ya. Yang namanya cantik itu relatif ya. Belum tentu saya bilang cantik Pak Pendi bilang cantik juga, belum tentu ya. Kalau ditanya Pak Ustadz, siapa di dunia ini yang paling cantik? Saya bilang pasti istri saya lah, ya kan? Kata Pak Pendi, oh bukan Pak Ustadz, yang paling cantik istri saya. Ya masa bodoh, ya kan? Itu kan kata lo, ya kan? Kata gua mau bini gua, ya kan? Iya. Kenapa? Gua cinta sama bini gua, yang paling cantik bini gua. Iya. Makanya kata ahli percintaan, jailah ahli percintaan, ya masih pada bingung tuh. Karena cantik orang jatuh cinta, apa karena cinta orang jadi cantik? Ya, kira-kira apa Bapak ini? Karena cinta orang jadi, oh, Ibu begitu Pak ya? Iya, bukan karena cantik Bapak jatuh cinta ya? Ya bisa juga karena orang cantik saya jatuh cinta, ya kan? Tapi ada yang bilang karena cinta orang jadi cantik. Biar kata orang jelek, karena kita cinta tetap kita bilang cantik, ya. Nah itu kata ahli apa nih? Ahli percintaan, ya. Jadi cantik itu relatif, ya. Temporer, termakan oleh waktu, ya. Ketika dia kita nikahkan, ya, masih cantik, masih seneng kita, oh pasti baru 17 tahun, baru 20 tahun, ya. Begitu udah punya anak satu, udah mulai agak kendor, ya kan? Punya anak dua, ya, apalagi yang kagak pernah olahraga, nggak pernah jaga kesehatan, wah udah dayut, ya kan? Punya anak tiga, order dia udah pada jatuh. Kalau kita nikahnya karena kecantikannya, udah habis tuh pernikahan. Kenapa? Udah nggak cantik lagi, ya. Makanya jangan diutamakan kecantikannya, ya. Nah, di atas langit masih ada langit, ya. Jadi di atas orang cantik masih ada lagi yang lebih cantik, ya. Kalau cantik menjadi landasan utama untuk menikah, maka kita banyak orang laki-laki keluar rumah ngelihat yang cantik-cantik, ya. Yang di rumah ya kan, menjadi suami yang istiqomah, ya. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Iya, kalau di luar enggak, ya kan? Nah, ini jangan sampai tuh. Makanya jangan cari pasangan apa itu karena kecantikannya, ya. Karena cantik itu relatif, cantik itu termakan oleh waktu. Kalau udah tua nggak cantik, ya. Di atas langit masih ada langit, ya kan? Dulu masih pacaran, masih nikah, wah iya cantiknya luar biasa, ya. Tapi begitu keluar, oh banyak yang lebih cantik. Apalagi bini di rumah nggak pinter dandannya dulu masuk pacaran doang, ibu ya. Kalau udah malam minggu jam 5 udah rapi, ya kan, udah kenyalon, ya kan, wah udah wangi. Suami pacarnya datang baru 500 meter itu wanginya udah kandus. Loh bini gua, ya kan, wanginya luar biasa. Udah 500 meter udah kecium wanginya, ya. Kalau udah ketemu, wah enak banget, ya kan, ngobrolnya ditata, ya kan. Mau kentut juga si perempuan nggak berani jaga image, ya kan, diumpetin cilihat keluar juga, tiut, ya. Kata kita mah doilah kentutnya aja nyaring merdu, ya kan, apalagi nyanyi pret. Iya, itu karena lagi pacaran, ya kan. Begitu udah nikah, boro-boro ditahan-tahan tuh kentut, ya kan. Ada sono pret, ada sono brot, nggak ditahan-tahan, iya. Di rumah boro-boro dandan, ya. Enggak dandan ya. Hati-hati Bu, kalau kayak begitu suami keluar banyak orang yang dandan, ya. Makanya jangan sampai cari pasangan berdasarkan kecantikannya, ya nggak akan lama, ya. Yang kaya, kalau berdasarkan kekayaannya, ya
kekayaan itu ya itu tadi nggak selamanya orang kaya. Betul apa kagak? Iya. Kalau kebakaran habis sudah kekayaannya. Ya, kalau karena kekayaannya kita nikah, maka kalau sudah nggak kaya gimana? Oh, ya kan? Sudah tidak akur lagi. Ya, apalagi kalau pas pasangannya nggak kerja lagi. Wah, ya, udah ada istilah kata, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di melayang, ya kan? Ditendang, ya kan? Kalau cari pasangan gara-gara kekayaannya, ya kan? Yang ketiga, nah, karena keturunannya, ya, kalau keturunannya nggak jamin juga, ya. Ada nabi, keturunan nabi nggak jadi nabi, nggak juga jadi orang soleh, ya. Nabi Nuh alaihissalam, siapa anaknya? Kan'an, ya, nggak jadi soleh dia, jadi malah membangkang kepada ayahnya yang seorang nabi. Jadi nggak jaminan anak seorang nabi, ya, bisa jadi orang soleh. Nggak jaminan juga, ya, bapaknya copet anaknya maling, nggak juga, ya, bisa juga anaknya copet, ya, anaknya menjadi rampok, lebih parah. Ya, jadi ustadz bisa juga tuh, ya. Jadi keturunan tidak menjamin, ya. Tapi kalau agama, ya, akidah yang dijadikan dasar, nah itulah sebagaimana yang diterangkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah masuk ke poin ketiga, yaitu apa? Bagaimana membina rumah tangga berdasarkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad bisa mengatakan bahwasannya baiti jannati, ya, apa itu? Rumahku, surgaku. Kata Nabi itu, baiti jannati, rumahku, surgaku. Kenapa? Karena apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterapkan oleh Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah berdasarkan Quran, berdasarkan tuntunan dari Allah. Kalau kita ngelihat rumahnya Rasulullah, kita tahu rumahnya kaya apa kagak? Kagak. Beliau tidur aja pakai pelepah kurma. Kalau bangun tidur nyeplak tuh di pipinya. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika dia melihat cetakan pelepah kurma di pipi Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, aku akan bawa tempat tidur yang paling baik untukmu ya Rasulullah. Gak pantas kiranya seorang nabi, seorang presiden, seorang pimpinan negara begitu tidur nyeplak di pipinya apa pelepah kurmanya. Ya, Umar nangis ngelihat itu. Ya, apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tidak sukakah engkau kita seperti ini di dunia, tapi nanti akan kita bahagia di akhirat. Aku tidak perlu yang kayak seperti itu, karena kehidupan di dunia ini seperti orang musafir yang berteduh di pohon, kemudian dia bangkit, dia pergi lagi. Nah, meneduh di pohon itulah kehidupan di dunia. Tuh, makanya Rasulullah mampu mengatakan baiti jannati walaupun rumahnya tidak bagus. Ya, kalau seperti itu, ya, kita nih yang ada pada zaman ini harusnya rumah tangganya bisa lebih hebat daripada rumah tangga Nabi. Kenapa? Kita punya rumah bertingkat, punya mobil indah mengkilat, punya duit banyak berlipat, punya istri cantik memikat, bahkan jumlahnya sampai 4, ya kan? Tapi tiap hari kiamat berantem lulu. Iya, ya, berantem lulu, ya kan? Wah, rumahnya gede, bertingkat, duitnya banyak, mobilnya cakep, ya kan, istrinya cakep, ya kan, bahkan sampai 4, ya kan. Tapi tiap hari
kiamat berantem mulu. Kenapa? Karena mungkin rumah tangganya tidak diatur berdasarkan tatanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rumah tangga yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian supaya rumah tangga kita bisa seperti sebagaimana rumah tangga Rasulullah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih kewajiban kami sebagai suami, ya, untuk istri? Apa sih kewajiban kami sebagai suami, ya, yang menjadi haknya istri?" Nah, ya, nih para suami nih, ya, dengerin, ya, apa itu, ya, kewajiban suami yang menjadi haknya istri. Yang pertama, kata Rasulullah, kamu beri makan istrimu apa yang kamu makan. Artinya apa yang dimakan oleh suami, ya istri itu dikasih makan. Jangan suami mentang-mentang dia yang gajian, habis gajian, wah makan sama koleganya, ya kan? Makan di warung Padang sederhana, ya kan? Walaupun sederhana tapi mahal. Ya, pada sederhana tuh warung, ya. Suka mengecoh, ya. Kalau warung Padang itu dibilang sederhana tapi mahal. Dibilang rumah makan Bunda Kanduang tapi bayar. Padahal di rumah Bunda Kanduang tapi bayar, ya. Rumah makan sederhana tapi mahal, ya. Kita enak makan di luaran, ya kan, sementara istri di rumah makan pakai sayur asam terus, ya. Nih jangan, ya. Apa yang kamu makan, kata Rasulullah, berikan kepada istrimu makan. Artinya apa? Kalau kita makan enak, inget-inget sama istri, ya Bu, ya Bu. Betul nggak Bu? Suami kalau makan enak di luar, inget nggak sama ibu? Saya kalau makan di luar enak tuh pasti saya telepon istri saya, "Mah, mau bungkus kan nggak?" Nah, gitu, tawarin mau dibungkusin apa kagak. Nah, makan apa emang? Makan ini. Wah, begitu dedeng enak, minta bungkus, iya kan? Iya, jangan kayak bapak-bapak di At-Taufik, ya. Makan enak ntar di rumah cerita sama bininya, wah tadi makan ini, tadi makan ini, alah cerita doang. Iya, ya. Jadi harus sama, apa yang dimakan suami kasih makan istri, atau suruh istri kelola. Istri kalau disuruh kelola juga jangan semena-mena. Jangan mentang-mentang suaminya senang jengkol, tiap hari jengkol aja, ya kan? Kan bisa kejengkolan. Iya, cari dong yang apa tuh, yang apa itu ya, berubah-ubah, ya. Istri jadi pinter-pinter masak, ya kan, buka handphone cari masakan baru, coba buat suaminya, sehingga apa, suaminya betah di rumah. Wah, termaning istri gue masak apa lagi nih, ya, kemarin makan ikan kakap di kepala, malam ini apa nih kira-kira tuh, ya. Jadi kalau ada variasi ya enak, ya kan. Maka istri juga kudu, ya, kalau suaminya udah nyerahin uang untuk makan, ya, makannya jangan monoton, ya kan, jangan monoton, ya. Variasi, ya, ibu, ya. Iya, biar suaminya betah di rumah. Seneng nggak suaminya betah di rumah? Wah, seneng Pak, betah di rumah, nggak keluar, nggak kerja, biarin dia keluar, ya kan. Yang penting ngasih duit, betul nggak Bu, ya? Ya, tuh, kamu beri makan istrimu apa yang kamu makan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kamu beri pakaian istrimu apa yang kamu pakai. Ya, jadi jangan kita mau pakai yang bahan yang bagus-bagus, ya kan, giliran istrinya bahan yang kasar-kasar. Jangan, ya kan. Apa yang kau pakai, beri kepada istri pakaian yang sama, ya. Sehingga apa? Karena kalau istri pakaiannya bagus, ya, dia ke pasar, doilah tuh bini siapa tuh namanya tuh, ya, pakainya bagus banget, ya. Istrinya siapa tuh? Oh, istrinya Pak Pendi. Oh, Pak Pendi lagi tidur ke bawah-bawah bagus, ya, gara-gara istrinya
pakai pakaian bagus. Coba kalau istrinya pakaiannya cuma pakai kutang doang ke pasar, loh tuh bini siapa ke pasar cuma pakai kutang doang, udah robek lagi. Wah itu istrinya Pak Pendi. Dah Pak Pendi lagi tidur ke bawah-bawah buruknya tuh, gara-gara istrinya nggak pakai pakaian bagus, ya kan? Jadi kasih istrinya buat beli pakaian yang sama dengan yang kita pakai. Kalau kita pakai bagus, jangan sampai istri kita kasih pakaian yang tidak bagus. Ya itu, ya kan? Yang ketiga, wala tadaribul wajhah. Jangan suka mukul wajah jika marah. Nih, ya kan? Jadi perlindungan. Ya, kalau lagi marah sama istri, jangan sampai mukul wajah. Ya, artinya kita jadi suami sebagai tempat perlindungan sebagai istri. Ya, karena istri itu terbuat dari tulang rusuknya Adam. Ada di bawah tangan untuk dilindungi, ada di sebelah hati untuk dicintai. Cie. Ya itulah istri, ya bukan istri, bukannya sangsak, tau nggak sangsak? Ya apa? Samsak, ya, yang buat main tinjuan tuh, bukan. Mereka marah istri jadi samsak, tendang, main mukul, jangan. Ya, wala tadaribul wajhah, jangan suka memukul kepada wajah. Kemudian juga kalau lagi marah jangan mentang-mentang marah, main pulangin aja bini, jangan. Ya, pulangin, baru marah sedikit, pulangin ke rumah orang tuanya, ya kan? Istrinya juga udah nangis, pulangkan saja aku pada ibuku Jaela. Dapatkan kasetnya di pabrik tepung terdekat, ya kan? Iya, ya. Apa kata Rasulullah? Kalau lagi marah, ya istri taruh aja di kamar belakang, ya jangan dipulangin buru-buru. Takutnya, ya hujan gede, dingin, butuh, ya kan? Kan tinggal ngetok doang di belakang. Iya, kalau dipulangin ke emaknya susah, ya kan? Ada tuh yang di dekat rumah saya, apa-apa pulangin, udah sering dipulangin, ya udah sampai orang tonggaknya bener hujan gede, ya kan? Suaminya kepengen, ya kalau lagunya tuh kalau sudah tidak ada baru terasa, ya kan? Aduh, biasanya ada yang ngomelin gue nih, sekarang kagak ada yang ngomelin, gue pulangin ke rumah orang tua, ya kan? Ya Allah, akhirnya apa? Nggak tenang dia hidupnya, ya kesepian dia telepon sama bininya, ya kering ke rumah mertua, ya yang ngangkat bininya, halo. Ada apa? Telepon. Udah pulangin sekarang. Telepon. Maaf mah, udah mah pulang ya mah katanya. Pulang. Emang nggak enak tuh. Pecah hatiku, sakit hatiku. Sakitnya tuh di sini tuh kata si istrinya. Ogah saya pulang. Udah mah, saya minta maaf mah, tolong mah. Sekarang ke dapur sana. Ngapain mah? Ambil gelas. Buat apa? Ambil. Mau saya pulang apa kagak? Iya deh mah, ambil gelas. Ini mah udah diambil gelas. Banting itu gelas. Buat apa mah? Udah banting aja. Dibanting sama suaminya. Udah mah dibanting. Tuh lihat tuh. Gelas pecah kayak begitu. Nah pecahan itulah bagaimana hatiku pecah bang. Kalau udah pecah gitu kira-kira bang bisa disatuin lagi apa kagak bang? Mah, tadi yang saya banting itu gelas plastik mah. Gelas plastik. Ya udah jemput. Dasar suami. Suaminya pinter ya kan. Yang diambil gelas plastik dibanting nggak kenapa-napa. Kuat gelasnya. ya jadi hati tadi jangan mukul wajah jika marah, ya kan? Kemudian apa? Jangan suka memburuk-burukan istri. Nah, ya, jadi istri itu harus kita lindungi, ya. Jangan suka diburuk-burukin, ya. Kenapa? Gimana lu? Itu istri lu? Payah gua, istri gua. Payah bukannya cantik. Iya sih cantik, tapi tidurnya itu lu ngorok, dijelek-jelekin bininya di depan jamaah, ya kan?
ngiler dia, ya Allah tolong, ya kan? Iya, jangan sampai, ya kan? Bininya juga suka buruk-burukin suami. Dek gimana suaminya? Suami sama payah, bukan nih ganteng apaan, ya kan gitu. Oh, diburuk-burukan, diakur-akurkan suaminya, ya jangan sampai, ya harus dilindungin. Apalagi parah kalau perempuan, begitu udah disakitin hati sama suaminya langsung masuk Facebook, wah sedunia tahu, ya kan? Kalau tahu begini jadinya, tak akan aku terima dia. Dulu dia datang kepadaku cuma bawa sarung, ya kan? Karena pesantren. Suami ngeliat, sarung juga ada isinya tahu. Ya, nih jangan sampai tuh yang dibawa ke ranah digital. Ya. Tadi apa lagi tuh yang ini belum? Ya. Tadi jangan berpisah dengan istri kecuali di rumah, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya kalau kita kepengen, ya kan, kan tinggal masih ada di rumah. Jangan buru-buru pulangin. Inilah 5 kewajiban suami yang menjadi haknya istri. Ya, wajib suami jadi haknya istri yang harus kita para suami lakukan. Terus supaya adil, ya kan? Apa kewajiban istri yang menjadi hak suami, ya? Apa yang ini, ya, mengenai pakaian, ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, ya. Mereka adalah pakaian bagimu, ya. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi suami dan istri itu adalah pakaian, ya. Jadi istri pakaian suami, suami pakaian istri. Tuh keren banget nih surat Al-Baqarah, ya. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian yang pertama adalah menjadi kebanggaan, ya, menjadi kebanggaan tadi, ya. Jadi kayak tadi saya ceritakan, ya kan, jadi ke istri kalau udah pakai pakaian yang bagus menjadi kebanggaan suami. Suami pakai yang bagus, enak dilihat, sopan, menjadi kebanggaan bagi istri, ya. Kemudian pakaian juga fungsinya adalah untuk menutup aurat. Nah, jadi jangan keburukan suami diceritakan oleh istri, keburukan istri diceritakan oleh suami. Nggak boleh. Kenapa? Pakaian itu untuk menutup aurat, ya. Keburukan suami ditutupi oleh istri, keburukan istri ditutupi oleh suami. Kalau bisa suami istri punya timbangan, ya, punya timbangan. Buat apa? Begitu suaminya salah, timbang mana lebih banyak salahnya ama banyak kewajibannya, menyayanginya, ya, dari dulu sampai sekarang kesalahannya cuma 1, ya kan, tapi kebaikannya banyak. Sudahlah, maafkan saja. Kalau istri punya timbangan. Tapi kalau punya istri nggak punya timbangan, sekali suami salah seumur hidup terus-terusan diungkit. Betul apa kagak? Kesalahan suami itu diungkit terus sama istri, ya kan? Iya, ya. Walaupun kesuksesan seorang suami juga ada dorongan dari seorang istri, ya. Suami bisa sukses karena dorongan istri. Begitu nggak Pak? Begitu apa kagak? Iya. Ada nih perlombaan, ya, perlombaan hadiahnya 100 juta. Wow, lomba apa nih? Lomba berenang dari ujung sampai ujung, ya kan? Berapa ratus meter kali. Cuma, ya, tengah-tengahnya ada buaya. Ada buaya, ya kan? Waduh, orang pada takut, ya kan, berenang. Tiba-tiba ada tuh bapak-bapak dari ujung cemburu. Wah, dia berenang cepat banget
meter berenangnya sampai buaya nggak sempat makan dia. Begitu sampai seberang, wah, ada orang pada ngasih selamat. Selamat, Bapak dapat 100 juta. Selamat, Bapak dapat 100. Ini suami marah-marah. Gue kagak butuh 100 juta. Gue berenang sama buaya. Tadi siapa tuh yang jorokin gua? Wah, ternyata dijorokin. Di ujung dilihat bininya lagi. Abang, waduh. Berarti benar kesuksesan seorang suami akibat dorongan seorang istri. Didorong sama suaminya 100 juta, ya kan? Dia mati, gue cari lagi katanya. Kalau dia menang, gue dapat 100 juta. Iya, ya. Jadi kesuksesan seorang suami ada dorongan seorang istri, ya. Jadi tutupi aurat, ya. Jangan sampai istri membuka aurat suami atau suami membuka aurat istri, ya kan? Supaya langgeng ya rumah tangganya sebagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tuh menjadi keluarga yang berbahagia insya Allah, ya. Terus yang ketiga, apa kewajiban istri, ya, yang menjadi hak bagi seorang suami, ya. Seorang Rasul mengatakan, ya, setelah istri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka yang paling baik adalah istri yang solehah. Jadi ternyata istri yang baik adalah istri yang solehah, ya. Bagi seorang mukmin tidak ada yang membawa manfaat kecuali istri yang solehah. Bagaimana ciri istri yang solehah, ya? Ini menjadi kewajiban istri yang menjadi hak suami. Apa ciri daripada istri yang soleha? Yang pertama, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, ya, andaikan aku boleh memerintah, ya. Jadi istri yang pertama cirinya adalah jika diperintah dia taat. Bu, dengerin nih, dengerin, Bu, dengerin, jangan ngantuk. Ini mentang-mentang nggak kelihatan sama ustadznya, pada nyender, ya kan? Jadi jider, ngaji sambil nyender masih boleh, jangan jidur, ngaji sambil, apalagi jiler, ngaji sambil, jangan. Ya, makanya dengerin. Besok-besok di dalam, Bu. Dalam ini lega begini, ya kan? Bagi dua aja, bapak-bapak separuh, ibu-ibu separuh, biar kelihatan sama ustadznya. Jadi ustadznya juga matanya terang terus, ngelihat laki melulu. Katanya ada pasangannya, ya. Iya. Ya. Jadi yang pertama adalah istri jika diperintah dia taat, ya. Jangan sampai istri tidak taat sama suami, ya. Ini kadang-kadang istri suka sombong, ya. Suami lagi tidur dibangunin, bang bangun bang, lihat tuh jam berapa tuh. Suami lagi tidur suruh lihat jam. Nah dia aja yang ngelihat jam, ya. Kenapa jadi suami yang lagi tidur suruh ngelihat jam? Bangun bang. Iya, ya, ya. Iya, ya. Jadi istri harus taat sama suami, ya. Wabil khusus, ya, permasalahan maljum, maljum. Apa itu maljum? Malam Jumat. Bini saya, Pak, bini saya nih, kalau lagi malam Jumat, ya kan, dia ngaji Yasin nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia langsung shadaqallahul azim. Tahu ada kode dari suaminya tuh. Iya, kan? Langsung shadaqallahul azim, ya. Masuk kamar bini, udah tahu kode. Kita batuk lagi. Langsung dia bilang, "Bang, minum obat batuk apa lu? Ya batuk melulu." Bengek. Iya, itu harus taat sama suami, ya. Iya, ada suami, ya, malam-malam bilang sama istrinya,
ya pakai kode nih malam Jumat. Mah, pesawat mau mendarat mah. Loh, pakai pesawat mau mendarat, ya kan? Kata bininya, gitu. Mah, pesawat mau mendarat. Akhirnya suaminya kesel, pergi 3 hari nggak pulang-pulang. Akhirnya ditanya sama tetangganya, kemana suami lu? So tahu pula pergi udah 3 hari. Emang kenapa? Nggak tahu tuh. Kemarin sebelum pergi dia ngomong pesawat mau mendarat, pesawat mau mendarat. Terus lu bilang apa? Salah, kata tetangganya. Kalau suami bilang, mah pesawat mau mendarat, kamu harus jawab. Apa jawabnya? Bang, bandara sudah siap. Tuh, begitu diajarin tuh. Oh gitu ya? Iya, ya kan? Iya, akhirnya suaminya pulang. Ya, 4 hari kemudian suaminya pulang, Pak Pendi. Ya kan? Langsung istrinya udah pakai mandi, pakai baju yang nggak kelihatan. Masa pakai baju yang apa nih, tipis, pakai minyak wangi. Wah, udah celentang aja ya kan ya. Ya, suaminya tidur di sebelahnya, diem aja. Suaminya kok diem aja sih? Belok kiri diem aja, belok kanan belok, celentang diem aja. Ya, akhirnya istrinya inisiatif, bang, bandara udah siap bang. Ganti suaminya, gitu, bang, bandara udah siap. Sampai 3 kali, bang, bandara udah siap. Apa kata suaminya? Nggak jadi, pesawatnya mogok. kagak jadi mendarat, ya kan? Parah dah, ya kan? Iya, makanya istri harus taat sama suami, ya kan? Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, dikatakan bahwasanya andai kata, ya kan, aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada manusia atau orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Tuh, kalau boleh, ya, tapi sayangnya tidak boleh manusia bersujud kepada manusia, ya. Kalau boleh, aku akan perintahkan tuh istri sujud sama suami, ya, karena surganya istri ada di suami. Kalau surganya suami ada di istri lagi, ada di ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummat. Surganya anak laki-laki atau anak ada di telapak kaki ibu. Ya, kalau surganya ibu, istri ada di telapak kaki suami. Karenanya istri kudu nurut sama suami, ya. Kalau diperintah nurut, ya. Ibadah sunnah, ya, kalau tidak izin suami atau tidak diizinkan suami, bukan dapat pahala, melainkan dapat dosa. Tuh, ya, saking pentingnya ngargain suami, ya. Misalkan baru nikah nih, ya, istrinya anak pesantren, ya kan, baru nikah pas hari Senin besoknya, akhirnya si istri puasa, ya kan, nah, itu harus izin sama suami. Kalau tidak diizinkan, dia puasa juga, bukan dapat dosa tapi bukan dapat pahala tapi dapat dosa, ya. Bang, besok Senin saya mau puasa, bang, puasa sunnah Senin Kamis. Nah, boleh nggak, bang? Ya. Kata suaminya, kalau adek puasa kan kita baru penantian baru. Nah, saya mau ngapain kalau adek puasa? Ya, kan? Jangan dah. Dia puasa juga, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Itu puasa yang sunnah, ya, harus izin suami, ya kan. Apalagi puasa yang mubah, ya kan, yang lain-lain gitu, ya. Yang sunnah saja harus izin kepada suami, ya. Tuh, nih dari Abu Hurairah, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, ya, kecuali dengan izinnya, dengan izin suami. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suami, ya. Dan sesuatu yang dia infakkan tanpa seizin suami, maka setengah palanya harus dikembalikan pada suaminya. Artinya
apa? Kalau ada tukang pengemis, mohon maaf ya, datang ke rumah kita, ya suami lagi tidur, bini pengen sodako ngasih kepada si pengemis tadi, dia ambil dari dompet suaminya, ya segitu-gitunya ada duit cuma 10.000 apa 5.000, ya dikasih ke pengemis, ya. Nah istrinya dapat dosa, suaminya dapat pahala, ya. Lah kan yang sodako istrinya, tapi duit siapa? Duit suami, ya. Ngomong nggak? Enggak. Minta izin nggak? Enggak, kan nggak boleh. Kecuali sudah minta izin. Takutnya duitnya cuma segitu-gitunya, suaminya nggak tahu kalau duitnya diambil bininya. Besok dia naik motor, bensinnya habis. Dia pikir masih ada cembanan. Begitu ngisi bensin, cembanannya udah kagak ada. Ya kan? Gimana tuh dia? Ya kan? Kagak dapat bensin, dorong, kasihan suami. Ya, makanya jangan sampai mengambil harta suami tanpa izin. Ya, jangankan itu puasa aja, kalau nggak diizinin nggak boleh itu. Ya, ya tuh ya. Kewajiban yang ke-1. Yang kedua, ya, istri soleha apabila dipandang menyejukkan hati, ya. Jadi kalau dipandang menyejukkan hati, ya kan? Nanti ibu-ibu nih tolong di rumah nanya sama suaminya, bang sini bang, kenapa? Lo lihat muka gua, kenapa sih? Udah lo lihat aja muka gua, udah ngelihat, udah kenapa? Gimana bang menurut abang? Kalau abangnya bilang, aduh gua adem kalau ngelihat lu mah, nah itu namanya istri soleha. Tapi kalau suami bilang, gua empat ngelihat muka lu, nggak istri soleha tuh, ya kan? Karena dipandang empat gitu, ya kan? Nggak istri soleha. Tapi kalau dipandang menyejukkan hati, istri soleha, ya. Tuh dipandang menyejukkan hati, ya. Diizinkan bohong untuk nyenengin suami. Boleh nggak istri bohong? Boleh, untuk menyejukkan hati suami. Suaminya pulang dari kerjaan, kan habis gajian, gue mau nyenengin bini, nah ya dibeliin batik buat bininya, ya kan? Dibeliin batik. Begitu nerima batik, bini tuh lihat, ini batik apaan nih? Norak lagi warnanya, mahal harganya, bajunya kasar lagi, ya kan? Tapi karena dia pengen menyenangin suaminya, bang, waduh bagus amat abang milih ini baju batik kayak begini, ya kan? Nggak ada nih bang di kampung kayak begini, nggak ada norak, ya kan? Tapi pengen nyenangin suami, ya kan? Dia pakai tuh batik tiap hari, ya kan? Di dapur dia pakai, di sumur dia pakai, di tempat tidur dipakai, suaminya senang banget, ya kan? Wah bener bini gue senang nih, ya kan? Pemberian, ya kan? Itu rupanya dipakai terus, kata bininya, biarin gue pakai terus biar cepat hancur nih baju. Dia ngebohong tuh untuk nyenangin suami. Coba kalau dia jujur, ya kan? Begitu pulang, mah nih baju nih papa beliin batik. Kalau kita jujur, yang perempuan, goblok lu beli di mana ini? Kayak begini norak lu beli. Berapa duit segitu? Mahal banget. Udah barangnya kasar. Kira-kira suami gimana? Kalau digituin sama suami istri, boro-boro besok gua gak bakalan, seumur hidup gua gak bakalan beliin lagi, betul nggak gitu ya? Iya. Sampai sekarang kita udah kagak pernah beliin bini begitu tuh, ya. Mendingan teng-teng bininya, ya kan? Lu pilih dah, ya kan? Iya. Ya. Ini bawa bapak atau pik mau begitu dibawa bininya ke mall, pegangin aja digendeng. Ya sangka orang, aduh tuh suami katanya cinta banget sama istrinya, di mall digandeng mulu. Padahal itu bukannya sayang, ngirit. Iya, kalau nggak digandeng ngaprak tuh bini, iya kan? Apa aja dibeli. Makanya digandeng. Jadi kalau ada suami gendeng istri di mall belum tentu sayang, jangan-jangan ngirit gitu kan. Sayang sama duit tuh kan, bukan sayang sama bini. Ya, dipandang menyejukkan hati. Kalau perlu bohong, ya. Ini tadi, ya. Di balik kesuksesan suami ada doa atau dorongan seorang istri tuh yang tadi, ya kan ya? Iya. Terus apa lagi? Ya. Yang kedua tadi, yang ketiga, kalau suami memberikan sesuatu, istri pandai bersyukur. Ya kan? Jadi apa dan berapapun yang diberikan suami kepada istri, istri hendaknya
bersyukur, ya. Ini ketika Nabi Muhammad SAW ya diberangkatkan Isra wal Mi'raj, ya. Kemudian saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ya, beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya terhadap suaminya. Lalu ada yang berkata, apa kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur kepada pasangannya. Ya, maksudnya adalah mengingkari kebaikan suaminya. Ya, jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat ada sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Ya, jadi istri tadi, ya, tidak pandai bersyukur. Istri yang tidak pandai bersyukur, kata Rasulullah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Banyak neraka isinya wanita. Bukannya wanitanya nggak suka ngaji, paling getol kalau ibu-ibu mengajinya, ya. Kadang-kadang kalau sama laki mah kalah, Pak, ya. Istri Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, ngajinya ya emak-emak. Maka seragamnya banyak dia. Iya, ya. Ngaji ini seragam, ngaji ini seragam, ngaji ini seragam, ya. Yang seragamnya beda-beda, walaupun ngutang tapi kan beda-beda, iya, ya. Kemudian tadi kalau suaminya punya salah, wah itu tadi tuh, ya, yang dilihat kejelekannya aja, ya, sedikit, wah diingetin melulu, ya, ini kata Rasulullah, ya, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Suaminya yang udah 20 tahun, ya, nggak dilihat kebaikannya, ya. Yang dilihat kesalahannya dulu, ya. Makanya tadi kata saya penting sekali suami istri punya timbangan, ya kan? Tuh, ya. Jadi kalau suami memberikan sesuatu, istri pandai bersyukur. Berapapun yang diberikan oleh suami, kita harus syukuri, ya. Jangan kita mengingkari. Lah bang, puluhan tahun gaji segini-gini juga bang, nggak nambah-nambah, ya. Bagaimana ayahmu berperhiasan? Itu tetangga sebelah bang, ya Allah, dia cuma karyawan biasa, tapi bininya bang pakai kalung udah kayak pelek beca, masya Allah, ya kan? Abang kan di kantor sebagai kepala bagian, ya kan? Masa sih ayah nggak bisa beli apa-apa? Kata suaminya, iya kan abang gaji abang segitu doang. Ya gimana kek, sahabat sono kek, sahabat apa kek, kalau udah disuruh sahabat gimana istri suami, ya, akhirnya dia lakukan tuh, sahabat sono, sahabat sini, ya, ada laptop nganggur, hilang, ya kan, ada ini nganggur, hilang, ya kan, ada bon-bon nambah, akhirnya, wah bini bebanda, ya, bini bebanda, wah pakai di sosmed, ini tasnya branded loh, sekian puluh juta, ya kan? Ini dompetnya branded loh, sekian juta. Wah, dipajang di sosmed, ya. Begitu dicek, suaminya ternyata korupsi, ya. Akhirnya masuklah ke penjara. Tuh gara-gara siapa tuh? Ya, gara-gara istri, ya kan? Nabi Adam alaihissalam pun, ya, begitu digoda oleh iblis untuk makan buah kuldi, Nabi Adam gak mau. Tapi begitu yang nyuruh Hawa, dimakan nggak? Dimakan. Adam kalahnya sama Hawa, ya kan? Hercules tuh preman Tanah Abang yang semua orang takut. Itu kalau lagi main kartu, istrinya datang dijewer. Bang pulang. Itu preman tuh, preman Tanah Abang. Semua pada takut orang, polisi aja takut. Sama bininya dijewer sama bininya. Dia ya kan? Ya ternyata laki-laki takutnya sama perempuan. Ya, tapi tidak termasuk saya. Ya. Saya enggak takut sama bini saya, tapi bini saya lebih berani dari saya. Iya, itu permasalahannya. Ya, jadi kalau suami memberikan sesuatu, istri harus pandai bersyukur, ya.
Yang keempat, kalau suami tidak di rumah, nih, istri harus pandai menjaga kehormatan dan menjaga harta suami, ya. Nih kalau suami pergi, wah kebetulan, ya, suaminya kerja, bininya jablay, wah ribet, ya kan begitu, nggak boleh, ya kan. Kalau suami tidak ada di rumah, istri harus pandai menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya, itu ya. Jadi ada sahabat Rasulullah, ya, yang dia ketika suaminya mau pergi, dia pesan sama bininya, kalau saya belum pulang, jangan keluar rumah. Tuh, dia pesan sama bininya. Ya, akhirnya pergi tuh suaminya, kemudian istrinya di rumah, ya nggak pernah keluar, ya kecuali untuk urusan yang kayak beli makanan gitu di depan rumah. Satu kali ada utusan, ya, dari orang tuanya, Bu, ya, ibu pulang buru-buru ke rumah orang tua. Kenapa? Karena ibunya ibu, ya kan, sakit keras. Waduh, saya sudah dipesan sama suami nggak boleh keluar rumah, ya. Tapi kan ini ibumu. Walaupun dia ibuku, tapi bapakku telah menyerahkan hak aku kepada suamiku. Nggak mau nih, nggak mau salam kepada ibuku supaya cepat sembuh. Pulang tuh utusan. Berapa lama besoknya datang lagi, Bu, pulang buru-buru. Kenapa? Ibumu sedang sekarat, kayaknya nggak bakalan selamat. Aduh, suamiku belum pulang, aku nggak bisa pergi. Tapi ini ibumu. Walaupun dia ibuku, tapi suamiku melarang aku. Kalau sekarang mah gampang, suaminya punya handphone, ya kan, Bang, ini gini nih, nunggu suaminya, ya kan. Kalau dulu nggak ada, ya kan, adanya pakai burung dara, ya kan, burung dara diiketin pesan belum tentu nyampe ke suaminya, ya. Sampai ketiga kalinya datang lagi utusan, pulanglah engkau. Kenapa? Karena ibumu sudah meninggal, ya. Mumpung masih belum dikuburkan, lihat jenazahnya untuk yang terakhir kali. Mohon maaf, suamiku belum pulang, ya, maka aku tidak bisa. Kau pulanglah, ya. Mudah-mudahan ibu diampuni dosanya. Begitu suaminya pulang, diceritakanlah kepada suaminya mengenai itu. Kemudian suaminya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku seperti itu, ya, ketika aku pesan dia tidak mau keluar rumah, ya. Kemudian Rasul tersenyum. Apa kata Rasulullah? Ibunya diampunkan dosa-dosanya karena taatnya anak kepada suaminya. Dosa ibunya diampunkan oleh Allah. Dia akan masuk ke dalam surga gara-gara taatnya anaknya kepada suaminya. Tuh sampai begitu. Kalau kita begitu tuh, pret. Yang berboro, ya kan, nggak akan, ya kan, nggak akan, ya kan. Mah, Papa mau kerja ya, jangan kemana-mana. Iya Pak. Wah, ditelepon sama suami. Bu Ita, ayo nih kita mau ada makan-makan nih. Gimana? Di TA. Aduh, suamiku lagi. Kan dia kagak tahu. Udah, ayo dah. Iya dah, ya kan, lupa sama pesan suami, akhirnya ngaprak dia di TA, ya kan, yang ngabis-ngabisin duit suaminya, masya Allah, ya. Jadi kalau suami tidak di rumah, istri pandai menjaga kehormatan dan menjaga harta daripada suaminya, ya. Wah, habis nih, ya. Alhamdulillah, iya. Kalau nggak bisa habis, udah pada ngantuk matanya, ya kan. Nah itulah, ya, apa yang jadi kewajiban bagi seorang suami dan menjadi hak bagi seorang istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri yang menjadi hak bagi suami. Kalau itu bisa kita ikuti, maka insya Allah kita akan mampu mengatakan baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Cari pasangan, cari pilihan pasangan kita, cari yang agamanya baik, ya. Punya Indomart, punya Alfamart, tapi dia Palang. Kalau ngelamar, kira-kira diterima nggak, Bu? Ada si Hendrik punya
Alfamart, punya Indomart, mobilnya Alphard, ngelamar anak Ibu Aisyah, ya kan? Anaknya si Aisyah, ya. Tapi dia palang. Ya, diterima nggak? Ada si Soleh, ngelamarnya pakai sepeda sama sarung dan isinya. Ya kan? Sarung pasti ada isinya ya. Mana yang dipilih kira-kira? Soleh apa si Hendrik? Cuy, soleh, yang paling juga si Hendrik, ya kan? Iya, ya kan? Iya, ya Bu, saya ajak ya Bu, anak Ibu malam Minggu. Oh iya, jangan lupa ntar pulangnya bawa martabak ya. Dah ilah, jangan pulangnya bawa martabak. Anaknya dilepas tengah malam, ya, dibawa sama laki-laki. Pesannya, ntar pulangnya tolong beliin martabak ya. Anaknya digadein ya cuma dengan martabak. Oh, hati-hati tuh Bu. Yang tadi tuh 2159, ya kan? Pergi berdua pulang bertiga itu urusan, ya kan? Nah ya, jadi bapak-bapak itu sekalian, inilah profil daripada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi impian bagi kita semua, di mana sebuah keluarga ditata dengan apa tadi? Dengan kalimat-kalimat Islam. Insya Allah itu bisa kita lakukan, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah, ya, alhamdulillah, ya. Apabila ada kebenaran datang dari Allah, apabila ada kesalahan datang dari diri pribadi al-fakir, mohon diistighfarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.